orang rumah. Gua selalu meyakinkan bahwasanya rambut gondrong itu nggak selamanya negatif, nggak selamanya kriminal. Asik. Bahkan yang lebih banyak kriminal itu orang-orang yang berdasi. Ups. Aduh, Maksudnya Kita tuh gondrong nggak selamanya kita kriminal. Yang membedakan kita kriminal itu ya kita tuh kurang ada potensi yang di dalam diri kita itu nggak dikembangkan. balik lagi di Ngap Podcast. Gue lagi, wanabut lagi. Fahri lagi. Bukan jarang. Oh iya, Fahri belum Bukan pernah jarang. masuk nih. Emang pas banget posisinya lo. Lo harus masuk. Gimana kabar, Wan? Buset. Alhamdulillah. Gue udah 3 hari ini gak main kemari. Itu kan. Bingung gua. Sampai kangen juga nggak lu? Iya. Gue udah lama gak datang ke studio nih. Gue lagi mikir aja apa yang pengen gue bikin gitu kan buat podcast. Dan Ate juga sebenarnya harusnya Ate di mari. Iya. Ngeselin gue harusnya Ate di mari. Kenapa jadi gue gitu? Gue nggak sehebat Ate nih ngomong-ngomong ininya nih dia jago banget dari gue. Iya, apalagi ngomongin rambut gondrong. Aduh. Oh, berbicara rambut gondrong. Nih pembahasan kita rambut gondrong. Kenapa lo gue panggilin kemari? Pas banget berarti begini. Iya. Aduh. Lo kalau dari belakang kelihatan kayak mama. Bus. Gua orang kata apalagi kalau nyisirin nih Iya. udah kayak perawan. Perawan desa. Ri, tolong Ri, Bunga desa. di kedua dulu itu rambut lo. Udah. Set ya. Ini. Jadi gue pengen ngasih tahu, lo juga pasti kan dapat pengalaman, apalagi yang di orang-orang pikir itu rambut gondrong itu negatif kan. Kalau bikin negatif ya. Iya. Negatif mulai emang. Apalagi gue ngeliat tuh. Kalau orang nggak kenal lihat lo emang enak pandangannya. Kriminal loh. Kriminal ya. Kalau lo Ngenes banget. lo pernah beli banget. tempe disangka maling gitu? Aduh, rambut Iya. gondrong. Rambut gondrong. Banyak banget pasti yang mikir negatif rambut gondrong. Iya. Gue tuh pengen gondrong di rambut gue juga loh. Weh, pasti kan. Lo kalau suka rambut gondrong, gondrongin. Ini gue udah sedikit lagi mungkin. Iya. Tapi kalau dengan rambut lurus kayak gini mungkin nggak dibilang kriminal kali ya. Ya rambut keriting-keriting ini gue Parah bilang. banget, iya. Enggak, ini bukan body shaming ya, maksud gue rata-rata gue nggak pernah sih sampai segondrong wanabut kayak gini nih. Ini berapa tahun sih lu gondrongnya? Gua hampir 1 tahun lebih nih, Wan. 1 tahun lebih ya? Gondrong hampir 1 tahun. Lu itu udah jalan berapa tahun? Berapa bulan, Ri? Mungkin baru bulan. Udah 1 tahun juga. 1 tahun setengah lah. Satu tahun setengah. 1 tahun Ini 1 setengah. tahun. Gondrong banget. Ya. Setengah tahun. Setengah tahun. 1 tahun setengah. Iya bener ya. Dia tuh setahun lebih nih. Nah. Setahun setengah. Sisanya kemana itu rambut? Nih, gua dapat inian. Gua nanya dulu nih sama teman-teman gua kan, yang laki-laki. Lo suka rambut gondrong apa rapi? Ah, gue lebih suka rapi, soalnya rambut gondrong dinilai orang kayak begitu susah banget, negatif banget gitu. Gue nanya sama orang yang udah rambut gondrong, terus temen gue rambut gondrong, terus dia potong. Kenapa lo potong rambut? Udah nggak waktunya tadi gitu. Mungkin kalau Fahri masih waktunya kali ya buat rambut gondrong, apalagi lu masih semester awal. Masih awal. Lu kan udah tua, Wan. Kira-kira kapan lu pengen potong nih? Apa emang lu cinta banget sama rambut lu? Gua sebenarnya udah nyaman banget, Ban ya. Sama rambut gondrong ya? Iya sebenarnya, tapi karena memang kondisi yang kurang memungkinkan ya, apalagi dari orang rumah ya. Udah empet banget empet ini bahasa Empet, Betawi empet banget. ya? Berarti orang rumah udah empet banget ngeliat Udah rambut empet lu gondrong. Udah Orang tua bahkan ya ngomong, potong gitu. itu udah kalau ada gunting langsung digunting kali itu. Iya. Tapi lu udah coba ngeyakinin orang rumah. Gua selalu meyakinkan bahwasanya rambut gondrong itu nggak selamanya negatif, nggak selamanya kriminal. Asik. Bahkan yang lebih banyak kriminal itu orang-orang yang berdasi. Ups. Aduh, Maksudnya orang yang pakai dasi itu yang di mana nih? bukan anak SD ya, bukan. Iya, soalnya gua waktu SMP gua pakai dasi nih. Oh gitu. Gua SMP pakai dasi. Pas upacara doang. Iya. Enggak, dulu pas zaman STM. Jadi STM gue itu bebas banget. Gua kalau sekolah pakai dasi biar kelihatan kayak anak Korea. SMA ada dasi ya? Enggak, bodoh emang. Ya, Iya, betul. bodoh emang. Gua dulu terlalu K-pop banget kali.
Iya serius gue jadi pakai dasi. Jadi yang pakai dasi lo kriminal. Salah gitu juga. Oh bukan. Iya. Bukan. Tapi Bukan. nggak semuanya yang Nggak berdasi itu semuanya. kriminal dan nggak semuanya yang gondrong itu kriminal. Kriminal. Nah jadi kriminal itu yang kayak gimana itu? Itu tergantung kepribadiannya masing-masing. Gue sepakat banget. Itu dia belum tentu juga yang bertato itu kriminal. Tuh semuanya pokoknya yang negatif itu gue cuman pengen dijadiin pandangan itu positif. Seandainya ada yang bertato itu negatif atau yang berambut gondrong itu negatif, dia melakukan kriminal atau melakukan hal-hal yang negatif, itu kepribadiannya, bukan rambut gondrong dia. Iya. Nah, gue pengen penjelasan dari kalian, gue pengen ngulik itu dari lu berdua nih. Lu berdua emang harusnya nih. Soalnya pasti lu dapat pengalaman pasti kan. Gue potong kali ya? Boleh. Jangan. Oh iya jangan. Ntar kalau rambut lu botak kayak Deddy Kobuser. Oh, iya. Asal maaf om. Gini gak enak. Kan dulu kan dia Om Deddy. gondrong juga. Oh iya dulu Om Deddy gondrong. Iya. Om Deddy dulu gondrong kan Om ya? Gondrong. Jadi ini saya terinspirasi podcast karena Om ini. Nanti undang saya kali ya. Makasih Om. Makasih Om. Ini masih yang sama roknya Viper. Viper gua ngerokok gua Viper sebenarnya. Man. Gue ngerokok putihan itu karena emang dikasih temen aja tadi. Iya rokok gue Viper isep aja. Siap ya. Kopi juga masih ada. Lu pengen ngopi santai ya Ri? Ini adanya di Semarang doang ya. Semarang kan? Di Bekasi nggak ada. Iya kita pulang ke Bekasi kan nggak pernah ngeliat Viper. Rokok lu paling di Bekasi apa sih Ri? Signatur kita. Signatur rokok apa? Rokok mana ya? Gue nggak tahu tuh. Signatur. Ini ya. Rokok apa? Adanya Surya deh. Surya. Oh ini produk Gudang Garam. Iya, Oh Gudang Garam masuk tuh. Sponsor kali ya, sponsor Gudang Garam. Iya biasanya tuh kalau misalkan rokok, gue juga ada sih. Gue biasanya tuh rokok juara nih. Wih, Tuh. Kalau lu suka rokok yang apa? Kretek, ini enak banget dia rasa teh. Dia tuh waduh aromanya teh banget, keren banget ini juara. Harganya sebenarnya. terjamin ya. Terjamin. Wah, harganya masih buat kantong-kantong lu mah. Ya lari. Masih Ya. murah lah buat kantong lo. Ya ilah. Iya. kayaknya asik ini Om buat Bisa. muncak. Buat puncak Buat bener juga mendaki. nih. Apalagi rambut gondrong kayak gitu biasanya gue nemuin orang di puncak-puncak gitu sih. Pokoknya kretek. Pokoknya kretek ya. Lintingan. Kopinya apa? Ngopi. Oh, gue selalu ngopi di sini. Waduh. Itu kopinya tuh. Kru, kopi habis ini. Bawain apa? Parah banget kopi. Itu kopinya apa? Kopi habis ini, Kru. Aduh. Ini bintang tamu ini. Kopinya kagak ada. Enak Parah banget. banget ya. Aduh. Jadi kagak enak ini kita. Enakan dikit lah. Oh iya. Itu bukan kopi. Jadi tuh, udah. Kalau kagak ada udah dah. Kayak tamu Nah, hormat itu gitu ya. dia nih kopi tuh. Nah, ngopi dulu ini kopinya kopi Tora Mocha. Ah, Nah, Mocha. Tora Mocha. Gue doyan banget nih. Buset. Wes. ABC kopi susu ternyata. Ya salah. Kopi ABC. ABC. Pokoknya buat berbau yang kopi-kopi ABC itu enak banget tuh. Enak ya. Iya, lo boleh cobain. gue Bro. Boleh, cobain ya. boleh, cobain aja. Rasanya gimana? Itu bekas ini tuh orang belakang. Arik. Amplasnya langsung turun ya dia ya. Coba lu jajan. Amplasnya langsung turun tuh. Amplas. Asik, Bang. Ampas. Ini ya. Yuk. Nah. Udah nih, bercandanya dari tadi bercanda. Mulu laki-laki. Nggak apa-apa sih, emang kita kan ngobrol santai biar ngap di rumah tuh ngerasa dia ngobrol sama kita nih. Iya. Gua aduh ngeliat kamera kali ya, biar keren. Oh, ada kameranya. Halo. Oh iya. Kamera di situ. Tersembunyi pokoknya. Wan, Lain. orang pernah nggak sih dapat pengalaman buruk atau bukan pengalaman yang nggak mengenakan di diri lu pas rambut gondrong? Wah, selama ini 1 tahun lebih berarti Bang. Iya. Banyak banget Bang, ini pengalaman. Banyak ya. Banyak banget. Berarti nggak cuman 1-2. Kalau contohnya nih yang paling nggak ngenakin aja deh, yang pernah terjadi nih. Kadang gua ke pasar, gua Iya. ke toko, gua ke warung. Rambut gua riap nih. Iya. Ya udah. Melayaninya dengan ya kayak gitu aja, jutek segala macam. Jutek ya. Seakan-akan kayak mau nyolong gitu. Yang mau nyolong. Ibu ini hatinya baik banget ini. Parah banget. Buset. Gue juga pengen sombong ini. Itu ini banget ya Wan ya. Kayaknya gue tuh sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Gue nggak seperti itu. Lo coba yakinin untuk ngaps-ngaps yang dia mindsetnya
kalau orang-orang gondrong itu negatif? Coba lu yakinin. Kalau dari gue, Iyalah dari lu. oh gue dulu ya. Ajak ngobrol. Gimana nih? Gue katakan tadi sekali lagi Wan, yang Iya. pertama itu ya, Pertama ya. rambut gondrongnya nggak selamanya kriminal, dan Iya. orang kriminal pun nggak selamanya yang rambut gondrong gitu. Tuh. Dan lu Ri, pengalaman apa sih Ri? Kan lu kan baru setengah gondrong, dibilang gondrong ya belum gondrong. Bisa bilang gembel kali Ya ya. gembel. Kenapa gue bilang gembel ya? Di sini. Jadi gini, kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Iya ya. Kasih tahu. Iya. Jadi gimana nih rambut gondrong nih? Gara-gara ini Wan, apa sama halnya kayak tukang kayak toko tapi beda lagi, pedagang asongan. Oh, ini pengalaman nih ya. Pengalaman. Jadi gini, banyak sih ininya dipandang selalu negatif sama orang. Sama orang tua sendiri nih. Alhamdulillah awalnya tuh sempet mau dicukur tuh Wan. Mau dicukur? Iya, dicoba dulu lah. Pulang ke rumah, Mm-mm. pas pulang ke rumah alhamdulillah nggak ditegur tuh. Nggak ditegur ya? Iya sama orang tua. Ya udahlah, nggak ditegur, ya udahlah lanjutin aja lah gitu. Ya udah. Awalnya tuh dipandang orang "Ih, kayak gembel banget gitu. Nah, dari situlah mulai rasa keyakinan gini, apa kita kok gondrong tuh masa dipandangnya selalu kriminal kayak gitu-gitu. Iya, Gimana caranya gitu ya. Yaudah akhirnya dibuatlah solusi, yaitu dengan cara Solusi ya, ada solusinya Iri ya. mengembangkan bakat yang ada di dalam diri gua. Gitu. Jadi rambut gondrong itu untuk mengembangkan bakat yang ada dalam diri lu nih. Enggak. Untuk meyakinkan seseorang itu bahwasanya gondrong itu enggak selamanya Negatif. Dengan gitu. mengembangin bakat yang ada dalam diri lu nih. Iya. Orang gondrong juga manusia Wan. Iya, orang gondrong juga manusia. Betul sih. Gua manusia nggak ya? Enggak, nah. Gue terkadang miris juga Wan, orang-orang berpikiran rambut gondrong itu kriminal, Mm-mm. apalagi cewek ya. Apalagi cewek, betul Di tuh. dunia kampus nih, Iya. gue jangan deket-deket dia. Iya. Dia kayaknya mah kriminal banget itu. Dia teman-teman jahat banget, emang jahat sih. Enggak, itu bercanda kali itu. Nanti bener jahat Oh, iya. orang mikir gimana sih. Iya, paling deketnya mau kayak Pari gini nih. Pari gimana Ri? Lu sejatinya udah punya tambatan hati yang pernah ditolak gara-gara rambut gondrong lu kan nih? Apa aduh, Bahkan dia sering di banyak Apa? fansnya dia. banyak fans ya? Iya. Gila. Bohongan itu kali ya. Oh, bohongan. Mutia. Iya kalau jana temennya Bowo itu. Iya. Jadi tujuan lu rambut gondrong itu apa sih, Ri? Sebenarnya sih Kalau tadi kan pandangan negatif orang nih, gue tanya. Gue pengen nanya nih, tujuan lu kenapa kok rambut lu digondrongin gitu? Apa karena lu cuman gue pengen tahu nih, penasaran punya rambut gondrong? nah itu sih termasuk juga. Termasuk ya? Penasaran kira-kira kalau rambut kita gondrong ya masih berbeda gak sih gitu. Maksudnya jelek apa mulai agak cakapan dikit gitu. Asaik. Lu Tapi sama aja sih. enggak kok, Ri. Kayak orang gila ya. Iya. Mau pendek, mau gondrong, lu tetap kok Tetap apa? eksotis. Enggak betul. Tahan dulu aja. Eksotis dia kulitnya. Lagi. Gue gak mau ngomong hitam, Ri. Gue ini Eksotis, eksotis. Sawo matang udah sih. Sawo matang. Luar biasa. So mateng. Anak lu rambutnya rambut aja. Kulit. Anak lu itu kulitnya so mateng gitu. Kagak ada di ibarat kata kita orang Betawi. Anak lu itu eksotis gitu, kagak ada. Agak Normal. Kita harus melembutkan sedikit. Anak lu itu eksotis. Buset, keren banget anak lu Gua eksotis. sampai sekarang nggak nemuin itu. Enggak ada. Itu dekil kumel amat Gitu itu juga. anak. Kayak gitu ya, kalau orang Betawi itu emang kayak gitu ya. Jadi Nyablak bukan sih. iya nyablak banget bahasa kita tuh. Wah, gua mohon maaf nih. Yang bahasa kita emang gua pengen apa ya, nggak terlalu formal banget bahasa gue di sini. Biar Ngaps itu ngerasa dia sahabat kita nih, Ngaps-Ngaps yang ada di rumah nih. Dan siapa tahu orang-orang yang rambut gondrong juga nonton, wah ternyata mereka dia mewakili kalian. Iya, enggak. Itu dia nih. Kan Pari udah nih. Lu sendiri nih, Wan. Apa sih yang bikin lu bisa gondrongin rambut gitu? Kalau gue sih pengen pengen tahu aja sejauh mana sih jati diri gue gitu. Jati diri ya. Iya, dengan adanya rambut gondrong ini. Setelah rambut gondrong gue segini nih sampai Iya, segini, sampai segitu ya.
Ya, Ini 2 tahun ada ini. 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Belum hampir 2 tahun. Jadi ya sedikit banyaknya adalah ya yang memang gua ambil pelajaran. Kesabaran man. Betul ya, harus sabar ya. Kalau misalkan emang udah gerah banget mungkin bisa aja dipotong ini. Parah. Betul. Kalau nggak sabar-sabar nih ya udah. Apalagi tengah hari ya. Semarang ini kan panasnya luar Panas biasa ya. banget, betul. Itu pengapnya nih, kalau misalnya nggak ada kesabaran itu udah pasti dipotong aja. Tapi sebentar lagi musim hujan kok. Iya. Tenang aja. Oh iya. Tambah subur. Iya, sebagaimana tanaman kalau kena hujan nih yang apa namanya rumput-rumput liar itu kan makin tebel dia. Kalau lu jangan-jangan aja terus. Kupingnya di mana ya? Di sini. Iya. Ketutupan. Ketutupan. Nih Wan, gua sedikit nyari informasi tentang lu nih. Lu kan udah sarjana. Wah, dia udah sarjana nih. Gila, lu keren banget sih udah sarjana. Gue jadi pengen sombong ini. Lu belum, Ri. Dia masih, kalau Fahri masih semester awal. Nah, Ngaps, kalau pengen tahu mereka berdua ini mahasiswa dan pebisnis. Alhamdulillah. Nih. Wan, selama lu jadi mahasiswa kan lu pernah masuk organisasi Mopala kan? Kayaknya. Alhamdulillah udah. Wah, ini nih Wan. Sempat menggeluti. Gue lihat anak-anak Mopala itu rambutnya juga gondrong-gondrong semua Wan. Kayaknya, enggak hampir semua kali ya? Hampir semua. Hampir Ada sebagian yang gondrong ya. Bahkan senior pun Gondrong-gondrong ya. Berarti kayaknya apa pandangannya kalau masuk Mopala harus gondrong gitu nggak sih? enggak juga. Enggak juga ya. Karena Enggak ada keterpaksaan ya. Dan enggak ada HRT juga di situ. Oh, iya. Peraturan yang ada lu harus gondrong. Enggak ada Masuk ya. apa harus gondrong kagak. Mungkin karena lu masuk Mopala lihat senior lu dan kagum, akhirnya lu aku jadi Ikut-ikutan. ya. Ada juga nggak sih kayak gitu atau emang dia tadinya berawal gondrong terus dia masuk organisasi itu? Mungkin terpintas seperti itu kan ya. Tapi yang paling ini banget dari diri gue sendiri tuh, gue pengen sejauh mana sih jati diri gue gitu dengan ada yang rambut gondrong. Ternyata memang kayak gini. Ya itu dianggap kriminal, dianggap negatif mulu gitu. Itu harus benar-benar belajar sabar juga dari rambut gondrong itu sendiri ya. Sedikit banyaknya itu banyak pelajaran yang kita ambil dari rambut gondrong ini. Berarti pengalamannya juga lumayan banyak udah yang mungkin bisa lebih bijak kali lo ya. bisa lebih bijak. Gua takut ngalahin Mario Teguh ini. Kasih dulu pantun Ri. Kasih dulu pantun Ri. Parah banget. Lu nggak bisa pantun Ri? Bisa kita. Lu dulu tahu pernah lomba puisi Ri? Iya, alhamdulillah Wan. Buset. Tuh tahun berapa lomba puisi? Baru-baru ini. Baru-baru ini? Iya. Juara? Kagak. Buset, kagak juara. Nggak apa-apa Ri, namanya juga ini Proses kan ya proses, betul. Orang belajar itu nggak langsung dia sukses, nggak Ri. Dia harus tetap belajar sampai dia berada di sini nih. Tapi ada juga yang di sini. Gue nggak tahu dia tuh ngomong apa deh, jangan terlalu digubris deh itu, gue cuma ngejuk aja. Nih Wan, lu selama di Mopalan ya kan podcast Ngaps itu nih podcast Ngap ini dibikin karena kita juga bahas nggak pengen melenceng dari topik wisata, ini traveling, tuh komedi ada juga nih. Kan lu di Mopala nih, lu udah kemana aja sih? Alhamdulillah sejauh ini gue udah pernah ke Pasar Johar. Pasar Johar? Pasar Johar masih Semarang ya. Lagi diperbaikin itu. Pasar Johar ya. Ya itu kan gue alhamdulillah ya gue udah pernah ke Sumatera ya. Gue udah pernah ke Kalimantan. Kalau Sumatera gue jadi pengen sombong ini. Kalau Sumatera tuh gue udah tahu kalau lu ke Kerinci. Oh iya. Itu kayak kemarin ngebahas di podcast kita topik pendakian kemarin tuh. Ngaps kalau pengen tahu dia ke Kerinci kayak gimana, jangan lupa tuh tonton. Yang kemarin yang ke pendakian baru 3 hari baru kemarin kok kita ngupload dan kalian harus tonton. Yaps, jangan lupa. Iya, 2 hari atau 3 hari yang lalu lah kita upload tuh. Nah, di situ kita ngasih tips tentang pendakian, tentang gimana safety pendakian tuh di situ juga ada tuh. Ya, kalau misalkan ada yang kurang kalian juga boleh komen. Sama kayak yang di sini nih, kalau ada yang pengen menyuarakan rambut gondrongnya komen aja di bawah. Di Ngaps sini. Jangan lupa subscribe. Nah, balik lagi nih Wan. Pengalaman ke Kalimantan itu kemana sih? Ke Kalimantan itu gua ke ini man,
ke di daerah apa? Pontianak Bukan. Banjarmasin. Banjarmasin. Gua saking ininya ya. Iya. Banyak pengalaman yang ada di sini sampai Sampai lupa ya. Ngakirain gue udah berubah nih. Set berubah. Gua alhamdulillah pernah ke Banjarmasin, udah pernah ke Jambi ya. Ke Jambi. Itu juga berkat dari Mopala juga. Berkat Mopala ya. Alhamdulillah. Barangkali ada kali mahasiswa yang udah mahasiswa atau maba-maba baru pengen masuk Mopala. Jadi dapat ini juga kan. Nah, lu kasih tau tuh, Mopala itu bisa kemana aja lo. Tergantung diri lo sih. Gue juga boleh kali. Kenapa kok lo bisa sampai ke mana tadi? Ke Banjarmasin ya? Banjarmasin. Itu berapa orang? Alhamdulillah gue sendiri. Sendiri ya? Kenapa kok bisa lo yang kepilih untuk ke Banjarmasin dari Mopala itu? Itu karena memang bentrok sama kegiatan lainnya. Terus Iya. gue pas waktu itu jadi divisi humas. Gue yang direkomendasikan untuk berangkat Ya. untuk mewakili dari Universitas Wali Songo. Wali Songo, anak Wali Songo nih, boleh nih subscribe nih. Di sini ada anak Mopala nih, sama anak puisi. Anak puisi. Anak mama. Berarti lu udah hampir kemana-mana ya untuk ruang lingkup Semarang, mungkin udah semuanya kali ya. Alhamdulillah. Udah. Dan wisata mana sih? Wisata alam mana sih yang rekomendasi banget buat anak ngaps? Wih, kalau di Semarang, di Jawa Tengah itu udah banyak lah ya. Banyak ya. Apalagi dari gunung. Jangan ditanya lagi. Jangan ditanya lagi gunung. Lo nonton aja gunung deh. Gunung mulu ini dibahas. Yang lain gunung. Apalagi wisata-wisata edukasi. Edukasi. Kayak Mario Mario Kocok. Kayaknya pernah deh dibahas. Kita nanti tonton aja Mario Kocok. Hari ini kita upload Mario Kocok nih. Nah, hari ini kita ngupload Mario Kocok. Pokoknya ditonton tuh Mario Kocok tuh. Kita kasih tahu Mario Kocok itu apa. Ya walaupun nggak banyak infonya, kalau misalkan kalian pengen ngasih informasi yang lebih valid lagi, komen di bawah, subscribe juga, share ke teman kalian. Itu aja tuh Mario Kocok. Banyak sih Wan wisata-wisata edukasi yang memang ada di Semarang khususnya. Kalau lu sendiri nih, lu udah selama di Semarang ini, lu pernah kemana aja sih? Yang pertama tuh yang awal batu yang Lawang Sewu. Paling awal-awalnya tuh Lawang Sewu. Lawang Sewu ya? Iya, bener. Itu emang karena emang di situ ada sejarahnya, lu mungkin juga bisa nyiptain puisi kali ya, kata-kata kali ya di situ ya. Lu nggak pengen, lu suka nggak sih wisata alam? Kurang terlalu Ya, berarti masih belum mungkin iya. ya. Gue jadi pengen ini nih, pengen wisata alam sama kalian nih. Wis, boleh Wan. Gua ada rencana mau ke Lau ini. Lau? Sombong Wow. banget. Kasihin dulu man. Lu Lau rencana acara apa nih? Apa emang agenda pengen naik gunung aja karena lu anak gunung? Ya enggak juga sih. Enggak ya? Karena memang gue ini udah suka ya dengan kegiatan alam ya. olahraga ini. Iya. Ya gue pengen naik aja ke Lau karena gue udah lama nggak merasakan kedinginan di Lau. Kalau siapa yang mau ke Lau bareng Wanabut boleh komen aja nggak apa-apa. Bareng Wanabut nih kita ke Lau nih besok nih. Gue ikut kali ke Lau besok nih untuk ngapsin juga nih. Ini kebanyakan ininya settingan. Boleh. Besok gue ke Lau nih sama dia nih. Pokoknya ngaps besok ke Lau. Lu tungguin aja nih. Lu ke Lau nih. Insya Allah dah. Lu bakal gondrongin rambut lu itu seberapa panjang sih? Ya mungkin seberapa bosennya kali mungkin. Seberapa bosennya ya? Mungkin iya. Nah, ngomong seberapa bosennya, lu rambut segitu belum bosen, Wan? Apa masih pengen lu panjangin lagi? Gue sempet bahkan sering ya bosan. Iya. Gue bosan. Tapi dengan kesabaran, Iya. itu kuncinya. Balik lagi. Balik lagi. Berarti lu cinta banget sama rambut gondrong lu ini. Kan banyak pengalaman juga rambut gondrong. Nih, lu bisa sampoan berapa hari sekali nih? Buat ngerawatnya? Gue sampoan itu 2 saset. 2 Kalau saset ya? hitungan sasetan ya. Sasetan 2 saset ya? Kalau botolan ya Bisa, main. bisa hilap tuh ya. Berarti Seminggu udah habis itu botolan. berarti tipsnya harusnya beli sampo sasetan biar lebih apa Irit. namanya irit. Biar lebih irit ya. Iya. Iya, soalnya kalau sampo yang botolan itu kan kita main-main ini aja, tuh habis aja tuh. Boros ya. Tapi memang di satu sisi lain kalau pakai sasetan ya, Iya. itu kan plastiknya itu sih Wan. Plastiknya ya. Kadang Apalagi sekarang kita kita kalau lagi- melihat itu ya,
banyak sampah masalahnya. Sampah plastik nih ya, Sampah ini plastik. lagi emang jadi apa PR banget buat kita ya, sampah plastik itu Ya ya. setidaknya dari diri kita sendiri lah yang mulai Iya. ya untuk mengurangi sampah plastik. Kalau misalkan sasetan kita udah ini ya udah banyak udah ya banyak. kita gantilah sama yang kayak Botol. botol. Kalau lu selama di wisata, misalkan bukan wisata ya, kegiatan mau pala itu apa sih yang orang belum tahu nih? Banyak kan ya. Salah Kegiatannya. satunya lebih ke edukasi. Edukasi. Banyak di Maupala sendiri itu kegiatan seperti kayak menanam pohon mangrove. Iya. Apalagi kemarin tuh gua ke Banjarmasin itu pertemuan itu TWKM, temu TWKM. wicara kenal Medan Temu se-Indonesia. bicara kenal Medan se-Indonesia. Oh berarti mahasiswa mau pala se-Indonesia itu Kumpulnya di kumpulnya di Banjarmasin. Banjarmasin ya, perwakilan aja itu ya. Perwakilan universitas. Wow, seluruh Indonesia ya. Keren juga ya. Alhamdulillah gua kesana gitu. Ah, ah. Keren juga ternyata. Wah tuh buat maba-maba yang pengen masuk mau pala, mungkin juga kalian pencinta alam, apalagi terkhusus Win Wali Songo nih, ada nih, lu juga boleh nanya nih sama Wanabut untuk informasi masuk mau pala seperti apa. Nih dia nih. Tapi memang sebelum kita traveling lebih jauhan, Iya. kita harus berproses terlebih dahulu. Iya betul juga sih, kita harus yang biar kita mental kita lebih kuat kali ya, apa gimana ini? Ya ada sedikit pembelajarannya juga, terus proses menggeluti Iya. secara apa selama 1 tahun itu seperti apa. Di situ ada. Gua fokus Oh, sama iya, sisir iya. deh. Sisirnya keren banget itu. Jadi Sisir dulu kali rambutnya. enggak, kalau rambut gondrong tuh emang harus bawa sisir. Harus bawa sisir. Harus bawa sisir ya, biar enggak kusut rambutnya. Tapi rambutku kusut mulu ini. Nah, rambut kusut ini man, banyak banget sih emang yang menyebabkan rambut kusut. Apa tuh? Salah satunya itu sering gonta-ganti sampo. Oh, berarti sampo kalau emang udah cocok satu udah sampo itu aja ya. Wah, Ini untuk perawatan rambut gondrong nih ya. Untuk perawatan rambut gondrong. Itu pakai conditioner kah atau pakai apa kayak vitamin rambut? Gua pernah pas waktu hampir 1 tahun ya, Iya. ya agak jarang sih. Gua pernah manjain rambut gue. Iya. Gue pakai vitamin, terus gue pakai conditioner. Nah terus gue coba ke sampo-sampo yang lain. Gue pakai sampo Dove, gue sampo. Gak ada duta sampo lain dong. Iya. Gak ada Jadi duta sampo. iklan. Gak ada duta sampo lain dong gitu. Nah jadi emang kecocokan man. Iya. Gue berhubung kecocokan gue sampo Sunsilk ya. Iya. Gue pakai sampo Sunsilk Dove. masuk dong, Jangan lupa, Sunsilk. iya. Sunsilk masuk sponsor Jadi ini sponsor. Sunsilk. Buat rambut Aduh, gondrong. Buat rambut gondrong ini Sunsilk Oh, ini. samponya kasih tahu. Samponya Sunsilk. Sunsilk. Masuk Sunsilk. Buset. Gue pakai Dove itu jadi ketombe, pakai penting ketombe. Berarti harus ke Sunsilk ya. Gue harus ganti Sampo sampo berarti. Sunsilk berarti. nggak juga man. Oh enggak juga Gue ya. setiap apa ya kepala setiap Iya, manusia beda-beda ya. beda-beda. Oh, Sama kecocokan. pikirannya pun beda-beda ya. Iya. Pola pikir orang atau sifat orang, watak orang itu Pasti, beda-beda. Benar juga. Lu lu ngerawat rambut lu itu gimana sih, Ri? Pakai apa aja yang biar rambut tuh tetap bersih, tetap keren begitu, kriwil bukan. Kinclong. Itu lu curly. Kali-kali kal. Itu lu curly. Kerli. Iya dikali-kali gitu tuh kayak Iya. artis gitu. Enggak ya, Ri? Ya? Emang asli ya. Emang asli man. Cara tips buat ngerawat rambut gondrong nih, Ri, buat teman-teman kita nih. Jadi gini, ada bahasanya kayak gini man, apa? Kita tuh jangan sering banget memakai sampo setiap hari gitu. Jangan pakai sampo setiap iya. hari ya. Jadi ntar minyak-minyak yang ada di dalam kepala kita nih nggak ada gitu. Oh. Oh, kita mau gondrong. Gitu. Iya. Jadi minyaknya bisa kali buat jarang-jarangin aja. minyaknya bisa buat goreng kali ya. Lu Peres ya. Iya, peres ya. Iya. Berarti kalau rambut gondrong kan minyaknya makin banyak buat terus. Bisa Iya. jadi, gue juga nggak tahu. Itu jokes aja ini, jangan biar gini. jangan sakit-sakit gitu, bercanda aja. Parah gua banget. kata. Kalau buat hemat sih nggak masalah. Iya. Buat hemat ya yang nggak punya, apalagi anak kontrakan nih gitu ya. Emang. Lu harus gondrongin rambut biar banyak dapat minyak. Buat masak telur contohnya. Ikan Sedih goreng. banget. Iya, wah ternyata ini deh, karena gue udah dapat beberapa poin dari kalian. Gue cuman pengen apa namanya kasih sesuatu kata-kata aja deh sedikit yang bisa merubah pandangan orang lain terhadap orang berambut gondrong seperti kalian, biar mereka nggak berpikir negatif. Itu aja nih. Apa sih
yang bakal lu sampai ini buat ngewakilin orang-orang yang berambut gondrong yang berpikir yang takut nanti dipandang negatif. Dan kita bisa ngerubah mindset orang lain nih, Wan. Gue pengen banget kayak gitu. Jadi ntar kalau rambut gue gondrong kan akhirnya karena ada podcast ini orang wah ini dia baik hati kok ini dia baik hati kok taunya copet parah Dia orang banget. Astagfirullahaladzim enggak gue baik kok insaf santai aja belum tua ini parah banget ya. itu hanya jokes, kita hanya bercanda. Yang gue tahu dua orang ini baik banget. Dia orang dua ini pekerja keras, dia rajin dalam akademinya pun. Wah, sombong. udah Sombong keren lagi banget nih. dia. Lebih banget. Iya serius, ini sahabat-sahabat gue dua-duanya. Kenapa gue undang? Karena emang topiknya gue pengen bahas topik rambut gondrong ini nih. Nah sebelum gue tutup podcast ngap ini, gue pengen lo kasih apa namanya pesan, wejangan nih, pesan atau wejangan biar orang ini nggak berpikir negatif lagi ke rambut gondrong nih, Wan. Dari mana dulu nih? Lo dulu lah. Gua dulu. Lo dulu. Oh, yang rambut panjang. Iya, yang lebih panjang ya kan? Yang lebih panjang bener. Yang lebih panjang nih. Sarjana. Iya, alhamdulillah. Jadi buat di semua orang bahkan se-Indonesia barang ya, se-Indonesia yang rambut gondrong khususnya. Tuh. Jangan patah semangat dikala dicap kriminal maupun negatif ya. Itu hiraukan saja dan introspeksi diri selalu. Gue yakin setiap manusia punya hak untuk hidup, apalagi rambut gondrong. Yang pastinya kita khairun nasi antauhum linnas, bermanfaat untuk manusia lain. Iya. Ini gue kutip dari sini juga, sense of belongs, rasa memiliki terhadap semua ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Keren banget lu, Wan. Emang ini Gua nggak belajar kayaknya apa lu? oh Anak ustad. ini gak ada skrip ini. Ini gak ada skrip ini. Anak ustad. Iya. Alik. Sekarang pesannya dari lu Niri. Lu tadi Wanabut dengan bahasanya yang begitu keren ini. Aku gua Iya, gua jadi formal gitu keren banget nih. Gimana kalau dia jadi ini aja nih? Ustad. Wis. Oh, jauh banget. Amin. Amin. Gue sombong mulu nanti man. Assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Enggak, itu kita cara menghargai seseorang kan harus seperti itu kan. Iya, jangan gua bahkan yang gua apa ya kayak pokoknya itu banyak banget dah, nggak usah ngomongin gua dah. Yang penting gua pengen banget pesan dari lu. Tadi nungguin ya. Iya. Jadi gini, kita tuh gondrong nggak selamanya kita kriminal. Yang membedakan kita kriminal itu ya kita tuh kurang ada potensi yang di dalam diri kita itu nggak dikembangkan. Jadi yang membedakan kita tuh tidak kriminal, yang pertama memperbanyak pengalaman, yang kedua mulailah mengembangkan bakat atau potensi yang ada di diri kita sendiri. Biar kita tidak selalu dipandang negatif. Oke, itu aja, Wan. Ali. Terpaku banget dia. Terpukau apa terpaku nih? Terpaku. Berarti gue baik paku. Ini ada paku sekali sebelah sini. Sekikun Ini gua makasih banget lu udah mau berbagi pengalaman dengan rambut gondrong lu orang. Aduh, keren banget lu pada emang. Mudah-mudahan dengan podcast ini orang lain ngerubah pandangan mereka terhadap kawan-kawan kita yang di luar sana yang nonton ini, ngaps-ngaps yang rambutnya gondrong pun jadi positif mandang-mandang kita nih yang rambutnya gondrong. Karena rambut gondrong itu belum tentu kriminal, seperti kayak gimana Wanabut katakan. Gondrong itu pilihan dari diri kita sendiri. Asik, kayak gua nih, gua pengen gondrong bukan karena ingin gaya, karena emang gua kemauan diri gua sendiri. Gondrong adalah pilihan. So asik banget gua. Udah ngap, thank you, dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe dulu. Kita di sini. Dadah.